Hai, iOS 18 beta yang ke-7 dan public beta yang ke-5 2 hari kemarin udah dirilis sama Apple berbarengan. Dan gue udah coba install di iPhone XR punya gue ini. Udah gue pakai sekitar 2 hari ke belakang. Dan overall yang gue rasakan sepengalaman gue ini mantep banget. Makin smooth, makin normal, makin stabil, dan bugsnya juga udah makin minim. Juga ada beberapa perubahan-perubahan kecil yang akan gue share di video kali ini. So, langsung aja kita mulai. Let's go! Oke, di iPhone XR punya gue ini untuk size update-nya di iPhone XR ini ada di 276 MB. Relatively menurut gue ini cukup kecil karena memang perubahannya nggak terlalu banyak, cuman beberapa penambahan fitur-fitur kecil aja dan perbaikan beberapa bugs. Dan untuk build number-nya bisa kita cek juga, masuk ke setting general ini di about dan bisa klik di sini iOS version. iOS versionnya itu udah ada di 22A5346A. Yes, huruf alfabet di akhir dari build numbernya ini udah huruf A, artinya ini merupakan beta yang udah ngedeketin bener-bener ke rilis officialnya. Menurut gua kemungkinan besar ini akan jadi beta terakhir. Minggu depan kemungkinan itu di akhir Agustus akan ada rilis versi RC-nya atau rilis kandidat. Baru beberapa pekan ke depan, 2 pekan ke depan, baru akan rilis officialnya pada tanggal 10 September bersamaan dengan perilisan iPhone 16 series. Yes, makin dekat, so buat kalian yang memang udah penasaran dengan iOS 18, menurut gua lebih baik tunggu aja officialnya bentar lagi kok. Lalu berikutnya, untuk di control center, kemarin itu sempat ada beberapa bugs yang pernah gue jelasin juga. Di beberapa device atau di beberapa orang ngalamin, kalau control centernya itu setelah kita swipe kayak gini, terus kita buka lagi, kadang blank dan juga kadang laggy. Tapi sejauh yang gua pakai, overall ini normal banget, lancar banget, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala sama sekali, smooth banget. Dan ini di iPhone XR padahal overall ini cukup oke. Gua sih ngerasa cukup puas, ini bagus banget. Berikutnya perubahan yang ada di iOS 18 beta yang ke-7 atau public beta yang ke-5 di bagian sini, di bagian call. Kalau kita klik miss call dan kita klik search di sini, maka muncul di sini toggle untuk call-nya. Ada icon telepon gitu, kalau kita mau melakukan panggilan balik gitu. Tinggal kita klik aja. Cuman itu aja sih perubahan kecilnya. Lalu berikutnya ada juga perubahan di bagian iCloud. Kita masuk ke iCloud di sini. Ntar gue cari dulu iCloud-nya. Oke, di sini iCloud. Terusnya ketika kita klik save to iCloud di sini, ini tuh ada perubahan synchronize dari clock. Kalau sebelumnya belum pernah ada. Nah, harusnya di sini tuh ada perubahan atau ada penambahan synchronize data dari clock. Harusnya di bawah phone and FaceTime ini, di bawahnya ada. Tapi di iPhone XR punya gue ini nggak muncul. Apakah memang belum support atau belum ada atau ngebugs, atau memang hanya region-region tertentu aja kayak di Amerika atau di Kanada yang memang udah support. Tapi intinya ada penambahan fitur synchronize dengan clock di iCloud-nya. Berikutnya fitur baru juga ada di aplikasi Safari. Kalau kita klik Safari lalu buka sebuah website, baca sebuah artikel, harusnya ketika kita klik menu ini, di sini tuh akan muncul summarize atau rangkuman dari artikel yang kita baca sehingga mempermudah kita untuk tahu isi konteks dari artikel yang kita baca. Tapi untuk di iPhone XR punya gue ini lagi-lagi ternyata nggak muncul. Harusnya di bagian sini tuh ada muncul. Di beberapa reviewer dari luar kalau gue lihat bakal muncul ketika kita klik menu gini, lalu muncul di sini summarize dari artikelnya. Tapi di Indonesia kalau gue lihat dari channel-channel Indonesia juga sama, ngalamin hal yang serupa, atau memang karena belum support, belum update nyampe region Indonesia, atau kayak gimana gue juga belum tahu persisnya. Nanti kita akan tunggu update-nya aja dari informasi-informasi yang beredar di sosial media dan informasi-informasi lainnya yang bisa kita dapetin. Nanti bakal gue update lagi. Tapi kalau untuk fitur hide distracting item ini masih ada. Alhamdulillah, gue suka banget fitur ini. Bagi kalian yang belum tahu, fiturnya itu kayak ngilangin bagian-bagian elemen visual yang sekiranya menurut kita ganggu. Jadi kita bisa tap dan kita hide. Misalkan contohnya gua ingin ilangin gambarnya, tinggal kita tap ini, lalu klik hide, boom, lalu ngilang gambarnya kayak gitu. Lalu bagian mana yang sekiranya ganggu bisa kita hilang-hilangin sesuai dengan selera aja.
disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau ada iklan-iklan Google Ads dan lain sebagainya yang ganggu, kita bisa ilangin. Lebih tepatnya disembunyiin sih di hide. Kalau udah tinggal kita done aja. Dan ini fitur yang sangat menolong banget, sangat ngebantu banget buat gue pribadi, karena si layarnya atau si tampilannya jadi lebih simple, jadi lebih minimalis sesuai dengan kebutuhan kita doang. Mantep banget. Hal lainnya yang perlu kita ingat juga adalah di fitur RCS. Di Apple itu kemarin udah sempat mention waktu perilisan iOS 18 bakal ada fitur RCS Rich Communication Services, di mana kita bisa memungkinkan berkirim pesan suara, pesan gambar, video, dan lain sebagainya lewat iMessage. Jadi kalau sebelumnya kalau kita cuman bisa berkirim pesan iMessage ini hanya sesama dengan pengguna iPhone, nanti ke depan dengan fitur RCS kita bisa saling berkirim pesan gambar, pesan suara, pesan video itu dengan sesama Android atau dengan Android ke iPhone atau dari iPhone ke Android, bisa saling multi-platform gitu, bisa saling cross-platform gitu, bertukar informasi kayak halnya kita pakai WhatsApp, cuman ini di aplikasi iMessage. Namun sayangnya memang untuk sampai di beta yang ke-7 ini, fitur ini belum tersedia di iPhone XR punya gue khususnya, dan juga sebetulnya di semua iPhone juga belum tersedia. Mungkin nanti akan ada di versi RC atau mungkin di iOS 18 nanti pas perilisan secara official. Kita lihat aja nanti. Dan ini juga menurut gue fitur-fitur yang cukup berguna, bakal cukup menarik, dan bakal memperluas jangkauan untuk chat nggak cuma sesama iPhone doang, tapi bisa juga chat dengan pengguna Android. Mantep banget. Lalu berikutnya, untuk performa, untuk daya tahan baterai ini oke banget. Gue coba capture ini daya tahan baterainya. Bentar, nah ini bisa teman-teman lihat di sini. Untuk penggunaan gue dari 100% sampai 11%, bisa kalian lihat chargingnya ini 11%. Waktu proses gue charge pertama kali nyolokin 11%, itu bisa dapat sekitar 4 jam. Jadi dari puncak ini baterai paling full di sini sampai baterai yang paling low di bagian merah-merah ini didapat sekitar 4 jam. Ini sih kalau screen on-nya 4 jam 50 menit, cuman yang sekitar 50 menitan ini ada di bagian yang sebelum di-charge. Jadi kalau kita hitung dari puncak tertinggi full baterainya di sini sampai puncak terendah di sini yang merah-merah itu sekitar 4 jaman. Menurut gue SOT 4 jam di iPhone XR punya gue yang baterai health-nya cuma 78%, itu udah cukup baik dan udah cukup oke. Menurut gue ini sebuah perubahan yang cukup oke. Introspeksi atau evaluasi dari Apple yang cukup baik. Setelah iOS 17 banyak banget kendala masalah panas, overheat, dan masalah baterai di berbagai macam jenis iPhone. Berikutnya di bagian home screen, kalau kemarin itu bagus banget, jadi perubahan dari light mode ke dark mode, kadang ada icon-icon yang nyangkut. Tapi kita coba untuk iOS 18 beta yang ke-7 ini, kita coba berubah dari light mode ke dark mode. Oke, mantap, semua ikonnya itu berubah. Ada yang nyangkut, kita coba balikin ke light mode. Apakah ada yang nyangkut juga? Overall aman, kita cek. Oke, aman. Semua icon waktu dark mode ikut dark, semua icon waktu light mode juga ikut light mode. Gua akan coba sedikit custom di sini. Coba custom untuk iconnya dibikin kecil, small. Nah, kalau di small apakah ada bugs? Kita coba cek. Ini light mode, kita bikin dark mode. Apakah ikonnya ikut jadi dark mode? Oke, ikut semua. Coba ubah lagi jadi light mode. Oke, ikut lagi. Berarti ini semakin membaik untuk perubahan tema dari home screen-nya. Semakin oke karena memang makin mendekati rilis officialnya. Pasti Apple juga terus berbenah dari feedback-feedback yang diberiin para user dan para developer. Berikutnya yang terakhir adalah ngomongin jadwal rilis. Kalau kita cek di sini di kalender, kalau gue syuting ini tanggal 24, kemungkinan besar nanti sekitar tanggal 28 atau 27 akan ada rilis kandidat. Lalu berikutnya di minggu depan di bulan September, di awal-awal September ini akan ada perilisan secara resmi iOS 18 tepatnya di tanggal 10. Jadi kurang lebih tinggal 2 pekan ke depan kita akan bisa menikmati iOS 18 official secara resmi, dan nanti akan coba gue share fitur-fitur apa aja yang menarik setelah officialnya rilis. Oke, itu aja mungkin informasi yang bisa gue share. Kalau kalian mau curhat, mau share, mau info, atau mau nanya-nanya, boleh kalian komen aja di kolom komentar. Thank you for watching, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video, bye-bye.